Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aden Sukma, golongan 2 angkatan pertama, kelompok 3 CPNS Kabupaten Damasraya. Pada saat ini saya mendapatkan tugas resum agenda 3 dalam bentuk video dari narasumber saya, yaitu Ibu Rini Jamrah, SPD MM. Manajemen ASN dan Smart ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama, profesional, kedua, memiliki nilai dasar, ketiga, etika profesi, 4, bebas dari intervensi politik, 5, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman, dan pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi serta meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam waktu melaksanakan tugas pemerintah untuk menjalankan kedudukannya. Maka pegawai ASN berfungsi sebagai pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat dalam pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Peran dari pegawai ASN adalah perencanaan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN. Hak dan kewajiban seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini. PNS mempunyai hak untuk gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak antara PNS dan P3K hanyalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajiban, PNS dan P3K sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin ini, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesembilan,
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam menjalankan sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkan objektivitas dalam keseluruhan semua proses. Dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini, yang pertama, dalam mendukung keberadaan penerapan prinsip dan akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring atau penilaian dan pengembangan, yang pertama, pangkat dan jabatan, yang kedua, pengembangan karir, yang ketiga, mutasi pegawai, yang keempat, penilaian kinerja. Yang selanjutnya adalah Smart ASN, yang berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Agar keterampilan yang tidak sebatas mengoperasikan gawai, literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etis, aman menggunakan media digital atau digital safety. Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, hoax, hyperbullying, dan hate speech. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih.